Semuanya, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian di video kali ini. Buat kalian yang baru nemuin channel aku ini, kalian boleh banget kepoin video-video aku sebelumnya. Kalau kalian suka, kalian bisa subscribe. Nah, kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau ngebahas tentang pembalut dan seputar wanita. Aku mohon maaf banget kalau background di video ini agak rame, karena di luar situasinya juga rame, dan kalau aku bikin video malam hari itu emang nggak memungkinkan. Jadi aku mohon maaf, semoga walaupun yang di belakang-belakang di luar-luar rame, nggak terlalu mengganggu untuk video ini. Jadi semoga penjelasan aku bisa dimengerti. Nah, sekarang langsung aja ke topiknya, yaitu tentang pemilihan atau cara memilih pembalut yang aman. Seperti kita ketahui, pembalut adalah salah satu penunjang buat kita untuk beraktivitas dengan lancar, aman, dan tanpa terganggu oleh haid atau darah haid yang mengalir. Jadi kita memang membutuhkan pembalut itu. Pembalut itu kan ada macam-macam, ada yang sekali pakai, ada yang bisa dicuci atau bisa digunakan berulang kali. Contohnya kayak pembalut kain atau menstrual cup, itu juga bisa dicuci dan digunakan berulang kali. Nah, yang aku mau bahas di sini adalah pembalut sekali pakai. Nah, gimana caranya kita pilih pembalut sekali pakai ini yang aman buat kita? Dan seperti kita ketahui, kalau pembalutnya aman, itu bakalan aman juga buat kesehatan kita dan bisa menghindarkan kita dari resiko iritasi. Teman-teman, aku kasih tahu gambarannya bahwa pembalut yang aman yang beredar di Indonesia adalah pembalut yang udah lolos uji Kementerian Kesehatan. Kita tuh nggak tahu gimana cara pengujiannya, dan yang bisa kita lakukan adalah mengamati ciri-cirinya. Nah, untuk menentukan pembalut yang aman itu, kita mengamati ciri-ciri yang bisa kita temukan dengan mudah. Pertama, ada label SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi sebelum produk pembalut itu dikeluarkan ke pasaran, produk itu udah distandarisasi, udah diuji coba, udah lolos dari pengujian. Karena itu untuk mendapatkan label SN ini juga nggak mudah. Suatu produk itu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Jadi kalau udah ada label SNI-nya, insya Allah aman. Jadi pastikan kalau kalian beli pembalut itu ada label SNI. Kayaknya aku terlalu deket ya tadi. Oke, aku mundur. Dan yang kedua adalah kita pastikan dulu tanggal kadaluarsanya. Karena setiap toko, setiap minimarket atau penjual, kadang itu kan yang namanya manusia itu nggak dicek, atau dia udah terlalu lama disimpan di toko itu dan udah lewat batas kadaluarsanya. Nah, sebagai pembeli itu harus smart. Jadi sebelum kita memakai pembalut itu, ketika kita beli itu pembalut, kita pastikan dulu tanggal kadaluarsanya. Yang ketiga adalah pastikan serabut pembalut itu tidak lepas dan tidak berbau. Maksudnya tidak lepas itu ketika kita buka belum dipakai, itu tuh nggak lepas dari perekatnya. Kalau udah lepas nggak usah dipakai, berarti itu bukan produk yang aman kita gunakan, bukan produk yang layak gitu. Itu kayak produk rusak, produk gagal, nggak usah dipakai. Dan juga kalau misalkan kamu pakai itu pembalut lalu serabutnya itu gampang lepas, lebih baik ganti dengan merek pembalut yang lainnya. Adalah pastikan kebersihan pembalut, dan pastikan ketika kalian mau pakai pembalut yang baru sekalipun, pastikan bahwa pembalut itu tidak terpapar kotoran, karena kita tahu dari pabrik ke tempat penjual sampai kita beli itu kan dia melewati perjalanan yang panjang, takutnya di perjalanan dia mengalami kerusakan atau gimana. Jadi kalian harus pastikan bahwa pembalut yang mau kalian pakai itu adalah bersih dan tidak ada kotoran. Pembalut yang tidak mengandung parfum dan wewangian. Memang baru-baru ini sih, ada beberapa jenis pembalut yang mengandung aroma tertentu, dan tentu itu sudah mengalami atau distandarisasi sehingga itu aman untuk digunakan. Tetapi beberapa ahli
berpendapat bahwa pembalut yang tidak beraroma atau tidak ada parfumnya atau tidak ada mengandung wewangian itu bakalan lebih aman buat manusia, nyawa. Aduh, belibet. Jadi jangan sembarangan pilih pembalut, jadilah pembeli dan pengguna yang smart, karena apa yang kita pakai itu juga bakalan berdampak bagi kesehatan kita baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian yang bisa aku share kali ini, nggak panjang-panjang. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.